Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, NIM 2022 kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya sudah buat yang berjudul Dampak Perkembangan Teknologi Sistem Informasi terhadap Kemajuan Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa Karangampel. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Dalam latar belakang ini, salah satu fungsi dasar pada pemerintahan adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan administrasi adalah salah satu jenis pelayanan publik dari yang ada pada UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tahun 2009 tentang layanan publik, menekankan pemerintah harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik pusat maupun daerah dalam era desentralisasi saat ini. Pemerintah desa menjadi salah satu lembaga publik yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka, efisien, dan efektif, serta bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. Ada 4 yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain menurut Lumbung Komunitas tahun 2014. 1. Menata dan menetapkan standar pelayanan. 2. Menyusun, menetapkan, dan pemberitahuan maklumat pelayanan. 3. Menempatkan pelaksana yang ahli. 4. Menyediakan sarana, prasarana, dan atau memberikan fasilitas pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang baik dan memadai. Rumusan masalah pada makalah saya ini yang pertama, 1. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintahan. 2. Bagaimana efektivitas sistem informasi di kantor desa dalam pelayanan publik. 3. Bagaimana dampak efektivitas adanya teknologi sistem informasi dalam pelayanan masyarakat di kantor desa. Selanjutnya, batasan masalah dalam makalah saya ini. 1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola yang berfokus di pemerintahan desa Karangampel. Yang kedua, efektivitas sistem informasi di kantor desa Karangampel dalam pelayanan publik. 3. Dampak efektivitas teknologi sistem informasi dalam pelayanan masyarakat di kantor desa Karangampel. Tujuan yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintahan, yaitu seiring semakin meluasnya peningkatan kebutuhan dan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Menurut Putro tahun 2011, kemajuan teknologi informasi dijadikan sebagai pemanfaatan jaringan internet yang memungkinkan orang bisa mengakses dan memperoleh data yang tersedia secara bersama-sama melalui jaringan yang saling terhubung. Di era globalisasi ini, teknologi menjadi semakin mendorong timbulnya kebutuhan informasi yang cepat dan tepat. Hal tersebut sangat dirasakan oleh vital bagi masyarakat di berbagai bidang. Yang kedua, efektivitas sistem informasi desa atau SID dalam pelayanan publik. Yang pertama, SDM adalah yang berkaitan pegawai pemerintah desa Karangampel selaku yang menjalankan SID ini. Kemampuan pegawai pemerintah desa dalam menjalankan sistem SID sangat dibutuhkan karena keefektifitasannya, keefektifannya
Sistem ini terlihat jika pegawai mempunyai kemampuan dan kompetensi yang mumpuni dalam paham terkait pengelolaan sistem aplikasi tersebut. Dalam membangun SDM kompeten dalam mengoperasikan SID ini, pemerintahan desa Karangapel bekerja sama dengan Dikominfo dalam mengadakan pelatihan sistem SID sebagai berikut. Ini datanya pelatihan membuat konten yang baik, beserta lurah desa dan pamong desa operator sistem informasi desa. 2. Pelatihan membuat tampilan pada website agar menarik. 3. Pelatihan dalam memberikan informasi yang aktual, cepat, dan tepat. 4. Membuat tulisan yang baik dan benar. Selanjutnya, kualitas SID. Kualitas SID dapat kualitas sistem informasi atau SID kualitas sistem informasi desa dapat diukur dari kemudahan oleh pengguna yang mengakses sistem dan kualitas data yang didapat dengan cepat dan tepat. Penggunaan sistem informasi harus diberikan kemudahan dalam menjalankan agar kepuasan pengguna terpenuhi. Selanjutnya, 3. Kualitas informasi pada sistem informasi desa atau SID. Pada tahun 2016, website Desa Karangapel mendapatkan penghargaan pada tahun 2016 sebagai website teraktif. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan kualitas informasi dari periode pemerintah dulu dan sekarang. Yang dulu itu belum adanya informasi tentang desa sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait desa. 2. Kurangnya up-to-date informasi terkait tentang desa. 3. Informasi terkait pelayanan publik belum ada. Yang sekarang ini cukup bagus, adanya informasi tentang desa dan masyarakat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Yang kedua, selalu memberikan informasi yang aktual, up-to-date sehingga masyarakat selalu mendapatkan informasi terpercaya dan terbaru. Yang ketiga, tersedianya informasi terkait tentang pelayanan publik. Lanjut. Yang keempat, kualitas pelayanan di SID ini, pelayanan yang berkelas adalah pelayanan yang up-to-date, aktual, software yang nyata, dan dapat diandalkan kualitas pelayanannya. Operator pegawai pada SID ini yang mengandalkan pelayanan harus mempunyai kualitas dalam mengendalikan komputer dan sebagainya untuk mendukung kinerja mereka. Selanjutnya, 5. Kepuasan pengguna SID ini, pemerintahan desa Karangapel sudah membuat SID yang mudah diakses tentunya dan dipahami sehingga membuat pengguna atau masyarakat dari sistem tersebut merasakan kepuasan dalam mengaksesnya. Selanjutnya, 6. Ya, ini net benefit atau keuntungan dengan adanya SID ini. Adanya SID ini di Desa Karangapel yang dirasakan keuntungannya adalah pemerintah desa dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat seperti informasi tentang pelayanan publik. Pemerintah desa sudah menyediakan informasi tersebut di website desa. Masyarakat dapat langsung melihat website desa. Keuntungan yang lain, pemerintah mendapatkan kepercayaan yang lebih terhadap masyarakat dengan adanya SID ini. Pemerintah desa menjadi terbuka dan transparan terkait dana desa dan program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Selain itu, keuntungan yang didapat adalah desa Karangampel lebih dikenal sampai keluar kota dan sampai keluar kota terbukti dengan adanya kunjungan pemerintahan di desa. Berbagai desa di luar kota seperti Kepulauan Riau, Kutai, dan Nusa Tenggara Barat, dan masih banyak lagi. Lanjut. Yang ketiga, dampak efektivitas adanya teknologi sistem informasi dalam pelayanan di kantor desa. Yang pertama, pelayanan informasi yang cepat dan akurat. Yang kedua, pengurangan kesalahan dan waktu pemrosesan. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas pelayanan. Yang keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dalam pelayanan masyarakat di kantor desa yaitu yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas. Yang kedua, efisiensi dan penghematan waktu. Ketiga, akurasi dan kualitas data. Empat, transparansi dan partisipasi masyarakat. 5. Peningkatan layanan publik tentunya. Yang 6. Peningkatan efektivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, memasuki bab 2, kajian pustaka dan landasan teori. Yang pertama, jurnal atau penelitian terdahulu. Saya ini mengambil dari jurnal referensi yang menyerupai dengan judul saya atau berhubungan dengan judul saya, yaitu di dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriyansah, Maulida dan Purnomo EP tahun 2018 ini meneliti efektivitas sistem informasi desa atau SID dalam pelayanan publik desa Delingo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bandul. Ini di Delingo ya. Dijelaskan bahwa keterampilan pemerintah dalam mengelola sistem informasi desa atau SID dengan memberikan hal-hal yang positif pada website desa selalu memberikan informasi tentang pelayanan publik dan tentang desa. Yang kedua, landasan teori atau materi program. Yang pertama, sistem informasi. Yang kedua, teknologi informasi. Ketiga, government pemerintahan elektronik. Yang empat, manajemen data. Yang kelima, keamanan informasi. Keenam, pengembangan sistem. Selanjutnya, yang ketujuh, interaksi manusia komputer atau human computer interaction. Selanjutnya, masuk bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu. Lokasi dan waktu ini saya mengambil wilayah Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kode pos 59332. Indonesia, waktu penelitian 25 Mei 2023. Kemudian analisa kebutuhan. 1. Peningkatan keterjangkauan dan aksesibilitas. Yang kedua, efisiensi dan penghematan waktu. Yang ketiga, akurasi dan kualitas data. 4. Transparansi dan partisipasi masyarakat. 5. Peningkatan layanan publik. Keenam, peningkatan efektivitas pengambilan keputusan. Di sini saya sudah menggambarkan flowchart. Saya akan jelaskan. Yang pertama, alurnya yaitu start. Masyarakat mengakses pelayanan umum. Sudah mengakses, admin memverifikasi. Setelah memverifikasi adanya validasi data, apakah datanya benar. Kalau benar akan dilanjut ke tindakan, ataupun kalau tidak valid, bisa kembali masyarakat kembali mengakses pelayanan umum. Setelah divalidasi data itu benar atau valid,
melakukan tindakan, terus memproses pelayanan, setelah diproses, hasilnya keluar, dan hasilnya layan umum ini, dan stop. Di sini saya sudah mendapatkan membuat use case-nya atau perancangannya. Di sini ada kantor desa, petugas, aplikasinya atau websitenya, masyarakat. Yang pertama, masyarakat memberikan datanya, divalidasi oleh petugas, sudah kalau bisa sudah valid, bisa merequest layanan apapun itu, request di verifikasi oleh petugas, dan dikerjakan oleh petugas, terus hasilnya dikirim oleh masyarakat. Data-data tersebut, data masyarakat, data layanan diambil di kantor desa tersebut, yaitu di desa Karangampel, kantor desa Karangampel. Selanjutnya, bab 4, memasuki bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil penelitian dan pembahasan ini, berdasarkan pada pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SID ini didukung oleh 6 indikator. Dari ke-6 indikator tersebut dapat diurutkan yang paling efektif adalah kualitas informasi, kualitas pelayanan, kualitas sistem, kepuasan pengguna atau masyarakat, net benefit atau keuntungannya, dan yang terakhir, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berada di posisi kurang efektif tersebut dikarenakan para pegawai belum semuanya bisa membuat konten terkait informasi yang baik seperti berita dan artikel-artikel yang menarik. Selain itu, kurangnya regenerasi di dalam struktur pemerintahan desa Karangampel, maksud saya. Oleh karena itu, harus diadakan diklat atau pelatihan terkait pembuatan konten informasi yang baik dan pengelolaan sistem informasi desa atau SID yang benar agar masyarakat merasa lebih puas dengan isi dari informasi yang diberikan. Selain itu, harus adanya regenerasi di dalam pemerintah desa agar ada tenaga baru, suasana baru, anak muda yang baru yang bisa membantu pegawai lama yang sudah lanjut usia. Hal tersebut, pemerintah perlu melakukan open recruitment terkait regenerasi sumber daya manusia. Sekian dari saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah maupun percakapan yang salah yang saya sengaja maupun tidak sengaja, dan pengetikan yang salah maupun makalah yang salah dan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.